Detik berganti menit, menit berganti jam, dan waktu berganti hari. Sudah 5 jam lebih dan ini adalah hari kedua Gea mengerjakan berbagai dokumen dan beruntung semua terselesaikan. Untung saja semua otakku bisa kuhandalkan untuk mengerjakan semua berkas ini. Rasanya aku ingin lompat dari gedung ini supaya si pria psikopat menyesali perbuatannya itu. Untung aku masih punya iman, dumelnya. Gea menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri ketika merasakan lehernya kaku. Kemudian merenggangkan tubuhnya karena rasa kantuk terus mendera mata besarnya. Gadis itu menoleh ke arah jendela transparan yang dapat dia gunakan untuk melihat ke arah sekelilingnya. Gabriel masih berkutat dengan tumpukan dokumen di atas mejanya. Tentu saja tugas Gea tidak seberapa dengan tugas yang Gabriel emban. Gabriel adalah presiden direktur dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan yang sangat berpengaruh terhadap perhotelan dan batu marmer di negaranya. Tentu banyak sekali yang harus dia urus. Dengan segera Gea merapikan seluruh berkas yang masih tercecer di meja kerjanya dan berjalan menuju pantry. Mungkin membuatkan segelas lemon tea adalah hal yang tepat untuk kekebalan tubuhnya. Gea menghela nafasnya pelan. Dasar bos biadab, aku memang belum tahu semua tentangmu, tapi aku berharap semua ini bisa berjalan lancar. Setelah selesai, Gea mengecek suhu tehnya terlebih dahulu dan semuanya pas. Suhu airnya tidak terlalu panas dan juga tidak dingin, sesuai dengan seleranya. Jadi dengan segera Gea minum lemon tea seteguk demi seteguk untuk menghilangkan rasa stresnya akibat mengerjakan berkas-berkas yang menumpuk itu. Kemudian ia kembali berjalan menuju meja tempat ia bertempur dengan segala macam pekerjaan yang diberikan Gabriel. Gabriel keluar dari ruangan kerjanya. Ia sedikit tersentak, kemudian menatap Gea dengan bingung. Kau belum pulang? Belum, tugasku baru selesai beberapa menit yang lalu. Kalau begitu segeralah pulang. Tidak baik gadis sepertimu pulang larut malam seperti ini. Gabriel menatap Gea datar. Gea tidak salah dengar. Bahkan pria itu sendiri yang menyebabkannya hingga larut berada di kantor seperti ini. Ingin rasanya Gea menyumpah serapahi bosnya itu. Tapi Gea iba melihat raut wajah lelah Gabriel yang sangat kentara benar-benar membuatnya merasa simpati. Gabriel masih terbilang cukup muda untuk ukuran seorang presiden direktur. Tapi beban yang ditanggungnya membuat dia terlihat lebih tua dari umurnya yang sekarang. Baik pak, bagaimana dengannya? Terlihat 3 gadis cantik tengah bersantai di sebuah kafe ditemani dengan beberapa minuman dan makanan. Ini hari Sabtu, jadi Gea bisa leluasa bermain dengan kedua sahabatnya. Gea menghembuskan nafasnya pelan sambil terus mengaduk-ngaduk milkshake coklatnya. Siapa? Bos Gabriel? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Bagaimana dengannya? Apa dia begitu mempesona? Cih, mempesona katanya. Yang ada bikin aku muak, batin Gea. Gea jadi teringat kejadian 3 hari lalu saat dirinya kembali terlambat membawakan berkas yang diambil dari apartemen Gabriel. Tepat setelah mereka selesai membicarakan proyek baru dan kembali ke kantor, Gea segera disuguhkan oleh berbagai dokumen, mulai dari laporan keuangannya yang harus dicek kevalidannya, laporan bagian promosi produk yang juga harus dia cek ketepatan strateginya sebelum diserahkan pada Gabriel. Kerjaan siapa lagi kalau bukan seorang Gabriel? Gea jadi menduga-duga antara Gabriel memang menghukumnya atau justru mengerjainya. Dia benar-benar buruk dan lebih buruk dari yang akan kalian bayangkan. Dia benar-benar manusia yang tidak memiliki rasa toleransi sedikit pun. Dia benar-benar psikopat. Gea menyuarakan pendapatnya dengan menggebu di tengah rasa kesalnya. Temannya yang mengerutkan keningnya karena merasa bingung. Maksudmu? Psikopat yang seperti apa? Banyak. Dia memberikanku tugas bertumpuk-tumpuk. Padahal itu bukan tugas seorang karyawan biasa sepertiku. Katanya sebagai hukuman karena aku terlambat dalam menjalankan perintahnya. Hei, kalian tahu, dia menyuruhku membelikan beberapa makanan dan minuman, juga mengambilkan berkas di apartemennya. Dan waktu 2 jam, bayangkan, 2 jam apalagi aku bolak-balik dari tempat yang satu ke tempat satunya lagi. Celotehnya. Kau serius? Jadi itu alasan kau 3 hari yang lalu tidak ikut meeting dengan kami? Gea mengangguk mantap. Aku serius. Untuk apa aku berbohong pada kalian?
Meskipun kalian sudah mewanti-wantiku untuk berhati-hati padanya, tapi tetap saja perlakuannya sedikit membuatku kesal. Inggit menggeleng-gelengkan kepalanya sembari menepuk tangan pelan. Wah, kalau seorang Gea sudah mengeluarkan kekesalannya, aku yakin bahwa Gabriel memang benar-benar menyebalkan. Kau benar, Inggit. Aku setuju dengan perkataanmu. Gea, kita yang terkenal penyabar ini sampai begitu menggebu-gebu menceritakan seorang Gabriel, ujar temannya yang satunya lagi. Tapi mau bagaimana lagi? Sepertinya kedepannya Pak Gabriel gak akan membuatmu tenang. Kau harus wanti-wanti saat menghadapinya, Gea. Jadi kau harus semangat, ujar Inggit. Aku tahu, Inggit. Maka dari itu aku benar-benar ingin menjalani ini dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana dengan sikap psikopat itu? Belum lagi sisi menakutkannya yang berhasil mengintimidasi pergerakanku. Gea mendesah pasrah. Kalian tahu, dia benar-benar menyebalkan yang selalu mengutamakan berkas dan dokumen-dokumennya itu, ujar Gea. Der. Suara ponsel Gea menghentikan ucapannya sedetik kemudian baunya melemas setelah melihat siapa si penelepon. Iya, Pak. Kau bisa ke apartemenku? Sontak Gea menoleh pada kedua sahabatnya. Untuk apa, Pak, aku ke apartemen Bapak? Besok ada acara yang harus aku hadiri di Singapura. Jadi kau siapkan segala keperluanku. Siapkan beberapa pakaian yang sekiranya pantas dan cukup selama berada di sana. Belum sempat Gea menyangga, Gabriel kembali berkata, kau juga siapkan beberapa pakaian dan perlengkapanmu untuk di sana, karena kau akan ikut denganku mengurus beberapa proyek nanti. Gea mengecek jam di pergelangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul 21.30 WIB. Ini sudah terbilang malam dan Gabriel dengan seenaknya menyuruh untuk menyiapkan segala sesuatunya. Belum lagi perjalanan dari kafe menuju kawasan apartemen Gabriel memiliki jarak yang lumayan jauh. Mau sampai jam berapa Gea di sana dan selesai kapan? Maaf tapi Pak, itu tugasnya sekretaris Bapak bukan saya. Saya tidak mau dianggap sebagai karyawan yang suka menikung karyawan yang lainnya Pak. Aku sudah memecatnya, jadi kau yang menggantikan posisi dia. Aku sedang berada di luar kota saat ini, ada urusan mendadak. Jadi kau harus menyiapkan segala keperluanku secepatnya. Besok jadwal keberangkatan jam 8 pagi. Jadi kau harus sampai di bandara 2 jam sebelumnya. Apa Bapak memecatnya? Dia orang yang profesional, tapi kenapa Bapak pecat dia? Dijadikan saya sekretaris Bapak, jawab Gea semakin histeris. Aku tidak butuh jawabanmu, jadi cepat datang ke apartemenku. Koper ada di dalam lemari berwarna putih, sedangkan pakaian-pakaianku ada di dalam lemari coklat. Kau pasti masih ingat passwordku? Halo Novelers, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ditunggu terus episode selanjutnya. See you next time. Ketemu lagi di